dengan awal ayat tersebut, ittaqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kan begitu selalu kita dengar. Yang menjadi masalah, takwa yang benar itu bagaimana? Apa itu takwa? Yang selama hari ini kan kita dengar kalau takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kan itu. Ternyata takwa ini beragam penafsiran para ulama kita. Bukan saya. Banyak penafsiran para ulama. Bisa takwa itu artinya takut, takwa itu artinya taat kepada Allah. Bisa juga takwa itu sengaja menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kita jauh kepada Allah. Bisa seperti itu. Itu makna takwa karena saking luasnya. Makanya kalau kita nanti buka ayat-ayat Quran, banyak Allah ingatkan tentang takwa tersebut. Tapi di ayat ini maksud takwa yang sebenar-benarnya, kata Imam Ali ketika dia ditanya apa itu takwa. Imam Ali adalah menantu Rasulullah. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Imam Ali, yang dinamakan takwa al-khawfu minal jalil wal qana'atu minal qalil wal istiqdamu li yaumir rahim wal amalu bitanzil. Jadi begitu loh. Yang dinamakan takwa adalah al-khawfu minal jalil. Ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang takut sama Allah sehingga dia tidak semena-mena hidup di dunia ini, ada batasan mengikuti peraturan yang sudah ditentukan, karena takut pertanggungjawaban, takut nanti di yaumil qiyamah disiksa Allah, takut nanti masuk neraka. Kalau berarti orang macam ini orang takwa. Makanya kita yang tidak semena-mena hidup. Nah, orang mukmin ini Bapak kan tidak bisa suka, ada peraturan. Nah, mana yang boleh, mana yang tidak. Semua itu kita lakukan karena mengedepankan rasa takut sama Allah. Jadi kalau masih muncul di hati rasa takut sama Allah, Bapak Ibu, berarti takwa. Kalau ini dikedepankan, aku yakin aman negara kita. Tidak ada Bapak Ibu kejahatan, kemaksiatan, tidak ada. Tidak perlu dibentuk-bentuk KPK, tidak perlu sidang lama-lama. Betul tidak ijazah, tidak perlu. Kalau sudah takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi karena tak takut sama Tuhan, mana? Nah, banyak proses lagi. Selesai hukum di dunia ini dengan segala macam. Ada yang puas, ada yang tidak. Tapi yakinlah Bapak Ibu, siapa yang tak puas, siapa yang tak dapat keadilan, ada hakim yang seadil adilnya. Alaihi sallallahu biha kamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil adilnya? Tunggu deh. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Nah, jadi kalau ada rasa takut kita sama Allah, berarti kita kategori orang bertakwa. Kemudian orang takwa itu lagi wal amalu bitanzil, mengamalkan isi Al-Quran, perintah Quran, larangan Quran, jawaban. Nah, jadi Quran di bawah itu ada perintah yang bisa kita jalankan, ada yang tidak. Baik yang berat yang ringan itu sama kita amalkan, kita laksanakan. Jadi mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berarti kita patuh sama Tuhan. Ini dikategorikan takwa. Nah, makanya bacalah Quranku, dalamilah. Jadi katakan orang Ustaz, jadi harus dikuasai Ustaz. Maksud Quran itu memang harus dikuasai. Banyak waktu itu isi Quran. Sementara umur kita kalau disuruh untuk mengkaji isi
dengan usia kita yang singkat ini. Makanya orang mukmin itu mencari yang penting-penting. Makanya ada ayat-ayat yang harus kita pelajari. Itu saja. Tidak mesti dari alif lam mim zalika kita pula, kecuali kalau kita mau jadi mufassir, ahli tafsir Al-Quran. Kalau kita orang awam yang mana bisa jawab, itu saja penting. Nah, ayat-ayat perintah Allah, ayat-ayat larangan, ayat-ayat zikir, nah, itulah perlu lebih. Jadi si Quran itu jawab. Kalau Al-Quran itu dizikirkan bagaimana? Boleh. Karena memang Quran itu zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Makanya orang-orang yang menjadikan ayat Quran sebagai pagar badannya, zikirnya itu bagus. Jam kita selesai sholat baca ayat kursi berbeda, itu kan pagar badan kita. Minta penjagaan sama Allah, Tuhan yang tak tidur. Nah, kita minta, ya Allah Tuhan yang tak tidur, jaga. Aku lupa, aku lalai, aku hilang, jaga. Nah, mudah-mudahan jaga Tuhan. Kalau ajal belum tiba. Selama ajal belum tiba, orang yang membaca ayat kursi diselamatkan dari para bahaya. Kalau dia musafir, selamat dari kecelakaan. Nah, kalau dia berjalan malam, kena bacok, kena bunuh orang, kalau memang belum ajal, selamat. Itulah gunanya zikir-zikir. Zikir itulah pagar badan kita lebih. Nah, kemudian orang takwa tersebut wal qana'atu bil qalil, cukup dengan nikmat Allah yang sedikit. Nah, makanya kita ini banyakkan syukur dengan nikmat Allah, baik nikmatnya yang nampak maupun yang tidak tampak. Jangan kita merasa kurang sama nikmat Allah ini. Nafsu ini kalau ditanya tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Udah punya rumah besar, ingin lagi bikin rumah besar. Komplek rumahnya, tenang, rumahnya akan panas medan ini, bikin dia ke kampung-kampung, bikin dia bilang. Udah sampai di kampung-kampung, tak enak pulang banyak ular. Terakhir tinggal rumah itu kosong misalnya. Itu kenapa? Karena hawa nafsu. Makanya nafsu itu diturunkan sampai kapan pun nggak akan pernah cukup. Rasulullah pernah katakan, manusia ini kalau dikasih rizki, dikasih harta, sehamparan bumi ini menjadi milik dia, hamparan bumi ini menjadi emas untuk dia, pasti dia minta langit jadi emas. Kalau udah langit jadi emas, isi bumi ini, udara-udara yang ada sama kita jadi emas. Sampai kapan itu berakhir? Ketika dia mati. Itulah nafsu. Makanya kita disuruh qanaah, bersyukur, baik nikmat yang tampak ataupun yang tidak tampak. Nikmat Allah itu banyak. Ada nikmat yang hebat dari semua nikmat Tuhan bagi. Apa itu? Islam, iman, sehat. Ini nikmat paling hebat dari sekian banyak nikmat Allah. Islam, iman, sehat. Apapun Bapak Ibu duit banyak, koper-koper dolar semua, emas beratus-ratus gram sama kita, tapi kita masuk rumah sakit di Oknami, di ruang ICU, berguna duit mana? Tak ada guna. Nih duit untuk kau 5 koper dolar semua. Saat di rumah sakit yang terpikir dia hilang semua nikmat tersebut. Makan tak enak, badan sakit, Bapak Ibu, pokoknya nggak nyaman rasanya. Yang kita pinta saat itu satu sama Allah, sehat. Berarti sehat itu nikmat paling berharga. Makanya syukuri, walaupun kadang duit tak ada Bapak Ibu, pokoknya sehat. Makan enak, tidur nyenyak. Udah apa lagi? Udah bisa makan, dibuanglah lancar. Itu nikmat paling berharga. Bahaya juga bisa makan kalau tak bisa dibuang.
Kenapa itu nggak bisa syukuri? Nah, makanya Buya Hamka pernah marah sama orang yang berdoa kepada Allah lewat sholat tahajud, minta tambah rezeki, minta tambah nikmat. Kau tahu-tahu tiap malam tahajud nggak tinggal-tinggal. Ternyata nggak berhasil. Tak ada begitu yang dimintanya. Berhenti sholat tahajud. Malas jangan bersyukur. Nah, lalu jumpa sama Buya Hamka, dia katakan, Allah ini tak mengabulkan yang meminta. Padahal dengan sholat tahajud itu hajat-hajat semuanya dikabulkan. Nah, di mana letak kasih sayang Allah letak orang tersebut pada Buya Hamka? Marah Buya Hamka. Kau berharap nikmat yang lain sementara nikmat yang sudah ada kau lupakan. Selama 5 tahun kau tahajud, 10 tahun kau tahajud, kau sehat kan? Tenang hidup kau kan? Itu nikmat yang dikasih Tuhan itu kau lupakan. Nah, sementara kau berharap nikmat yang lain, syukur itu dulu nikmat yang nampak itu. Baru kita berharap nikmat yang lain. Tapi itu begitu. Kalau dibanding dengan nikmat-nikmat yang berbentuk harta dengan nikmat yang ada sama kita ini jauh lebih hebat. Karena buktinya kalau orang udah sakit bisa duit banyak menyembuhkan sakit itu lebih bisa. Dan duit kita sakit ingin sehat